2 pertandingan, 1 hari. Tapi hasilnya, seperti langit dan bumi. Dan kalau kamu lihat perbedaannya, kamu akan sadar. Inilah momen di mana sepak bola Indonesia dan Malaysia berjalan ke arah yang sangat berbeda. Ketika Garuda Muda terbang tinggi, menghancurkan Brunei 8 gol tanpa ampun. Harimau Muda justru tertunduk lemas, dijinakan Filipina 0-2. Dua hasil yang begitu kontras, namun sama-sama menjadi sorotan. Satu dipuji, satu dipertanyakan. Dan semua itu terjadi dalam waktu bersamaan. Ini bukan cerita dongeng. Ini kenyataan di FFU 23 2025. Tanggal 15 Juli 2025, Stadion Gelora Bung Tama jadi saksi pesta gol terbesar di turnamen sejauh ini. Ribuan pasang mata menjadi saksi bagaimana mental juara ditampilkan sejak menit pertama. Aura kemenangan terasa bahkan sebelum kick-off dimulai. Indonesia U23, tim racikan Gerald Vandenberg, tampil buas. Lawan mereka, Brunei, tak diberi ruang sedikit pun. Seolah tidak ada ampun, Garuda langsung mencengkeram. Tiap lini menyatu, tekanan datang bertubi-tubi. Dan bintang utamanya, nama baru, tapi langsung meledak, Jens Raven. Nama ini langsung mencuat. Bahkan sebelum komentator menyebutnya 2 kali, dia sudah menggetarkan jala lawan. Raven cetak 6 gol hanya dalam 1 pertandingan. Menit kedua, 9, 31, 33, 41, dan 62. Queen trick ditambah 1. Double hat-trick, gila. Ini sungguh luar biasa. Ini bukan sekadar statistik. Ini penegasan bahwa generasi baru Garuda Muda punya taring yang nyata. Gol-gol lain datang dari Altaf Fikri di menit 20 dan Raihan Hanan di menit 35. Statistiknya mengerikan. 84% penguasaan bola. 28 tembakan, 14 on target. 91% akurasi operan. 0 ancaman dari Brunei. Angka-angka ini bukan main-main. Di level turnamen se-ASEAN, dominasi sebesar ini sangat jarang terjadi. Dan ini dilakukan oleh Indonesia. Tapi di pertandingan lain di grup A, kejutan terjadi. Sementara Indonesia berpesta, tim satu grup lainnya justru tertunduk. Harapan tinggi tak selalu berujung indah. Malaysia U23 yang dijagokan menemani Indonesia ke semifinal justru takluk dari Filipina. Skor akhir 0-2, ya kamu tidak salah dengar. Bukan hanya kalah, tapi tanpa mampu mencetak gol. Dan terlihat frustasi di sepanjang pertandingan. Filipina tampil tak kenal takut. Striker mereka, Otu Abang Banatao, jadi mimpi buruk bagi Malaysia. Gol pertama lahir di menit ke-9. Sebuah serangan kilat dari lini tengah, secepat kilat dan seakurat peluru kendali, menusuk jantung pertahanan Malaysia. Gol ini membuat Malaysia terpaku, membeku, dan tak berkutik. Di saat pertandingan baru saja dimulai, Malaysia sudah dipaksa menelan pil pahit. Mereka seperti tersambar petir di siang bolong. 1 gol, tapi dampaknya seperti gempa bumi, mengguncang seluruh mental para pemain Harimau Malaya. Dan mungkin saat itu mereka masih berusaha menenangkan diri. Mengira ini hanyalah momen keberuntungan. Tapi mereka salah besar. Di menit ke-40, dia menghantamkan pukulan kedua. Kali ini lewat skema menyerang dari sisi kanan yang begitu tajam, begitu rapi, dan begitu mematikan. Pertahanan Malaysia porak-poranda. Filipina tidak hanya unggul skor. Mereka menguasai panggung, mendominasi mental, dan mengubah cerita. Satu tim yang dulu dianggap pelengkap, kini sedang menuliskan babak baru dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Malaysia bukannya tanpa peluang. Mereka sempat mengancam beberapa kali. Bahkan di menit ke-18, nyaris saja mereka menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Fergus Tierney, pemain muda penuh potensi itu, melepaskan sepakan keras dari dalam kotak penalti. Tapi nasib berkata lain. Bola menghantam mistar gawang dengan suara dentuman yang memekakan stadion. Filipina sempat panik, tapi hanya sebentar. Karena bola rebound langsung diamankan oleh kiper mereka yang tampil luar biasa malam ini. Dan itu belum selesai. Malaysia kembali menyerang lewat skema sepak pojok. Bola melambung tinggi dan ditanduk sempurna oleh Fergus Tierney. Kali ini bola memang masuk ke gawang, tapi gol dibatalkan. Wasit dengan tegas meniup peluit dan menunjuk ke arah pelanggaran.
Tierney dinyatakan melanggar sang kiper dalam prosesnya. Frustrasi mulai menyelimuti Harimau Malaya, namun mereka belum menyerah. Menit ke-60, sebuah peluang emas kembali hadir. Fergus, Tierney lagi-lagi dia melepaskan tembakan roket dari jarak dekat. Namun kali ini bukan Mistar yang jadi penghalang, melainkan Nicholas Rodriguez Guimaraes. Malaysia seperti dihantui mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap peluang mereka dihentikan. Setiap usaha dibalas dengan kegagalan. Mereka tak hanya kalah oleh strategi Filipina, tapi juga oleh tembok baja bernama Nicholas Guimaraes. Dan yang lebih menyakitkan, lini belakang mereka sendiri tampil seperti bayangan yang rapuh, mudah diterobos, sering kehilangan posisi, dan gagal membaca pergerakan lawan. Dan dari situlah akhirnya mereka kehilangan bukan hanya 3 poin, tapi juga harga diri sebagai salah satu favorit turnamen ini. Dan yang paling mencolok, Malaysia tak bisa mencetak 1 gol pun, sementara Indonesia pesta 8 gol. Perbedaan yang sulit dibantah. Dan ini bukan soal lawan yang dihadapi, tapi soal kualitas dan kesiapan yang ditampilkan di lapangan. 2 tim dari satu grup, tapi bedanya mencolok. Ini bukan hanya soal skor akhir. Ini soal perbandingan mental, taktik, dan efektivitas. Misi belum selesai. Tantangan berikutnya justru lebih berat. Filipina, yang sukses kalahkan Malaysia, akan jadi ujian sesungguhnya Garuda Muda. Pertemuan 2 tim pemenang ini akan menentukan arah klasemen. Dan seluruh mata akan tertuju pada laga berikutnya. Garuda Muda sudah terbang, tapi perjalanan belum selesai. 1 kemenangan belum cukup, tapi ini jadi awal yang luar biasa untuk perjalanan panjang kita di turnamen ini. Jika Malaysia, tim yang digadang-gadang lebih kuat, bisa ditundukkan oleh Filipina, maka itu sinyal bahaya untuk Indonesia. Ini bukan lagi Filipina yang dulu mudah dipatahkan. Kini mereka datang dengan kekuatan baru, semangat membara, dan taktik yang bisa membuat kejutan kapan saja. Jika kita lengah, kita bisa jadi korban berikutnya. Indonesia harus bermain dengan kepala dingin dan fokus penuh. Tak ada ruang untuk meremehkan lawan. Kita harus terus menekan, mencetak gol, dan lebih penting lagi, memperkokoh benteng pertahanan. Jangan beri celah sedikit pun, karena 1 momen kehilangan konsentrasi bisa jadi petaka. Ini bukan hanya soal menang, tapi soal membuktikan bahwa kita layak jadi raja di Asia Tenggara. Menurut kalian, apa yang harus dibenahi Indonesia agar nggak sampai kecolongan seperti Malaysia? Kalau kamu bangga dengan Timnas U23, tekan like sekarang juga. Tulis di komentar. Garuda Muda, terbanglah tinggi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, biar kamu jadi orang pertama yang tahu update seru dari perjalanan Garuda di EFF U23.